Di sudut sebuah ruangan yang disesaki oleh sketsa-sketsa yang bertebaran dan aroma khas logam yang baru dipoles, seorang wanita muda bernama Alina tenggelam dalam semestanya sendiri. Jari jemarinya yang lentik bergerak dengan ketelitian seorang maestro, memegang pinset perak yang menjepit sebutir batu safir biru kelam, begitu pekat hingga tampak seperti kepingan malam yang beku. Cahaya dari lampu meja yang bisa diatur ketinggiannya menyorot langsung ke tangannya, membuat batu itu berkilau dengan misterius, memantulkan ribuan janji yang belum terucap. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah ritual. Setiap lekukan perak yang ia ukir dengan sabar, setiap batu mulia yang ia tanam dengan napas tertahan, adalah sebaik puisi yang ia tulis tanpa kata-kata. Perhiasan buatannya bukan benda mati, mereka adalah bisikan jiwa, kepingan mimpi yang ia paksa menjadi nyata. Karyanya, meski belum dikenal luas dan tersembunyi di bengkel sederhana ini, memiliki nyawa. Sebuah kalung bisa bercerita tentang penantian seorang kekasih di dermaga. Sepasang anting bisa bernyanyi tentang kebahagiaan fajar pertama setelah malam yang panjang. Itulah Alina, seorang seniman yang menuangkan seluruh hatinya, seluruh kerapuhannya, ke dalam setiap milimeter karyanya. Hari itu, pintu bengkel kerjanya yang sederhana dan selalu ia biarkan sedikit terbuka, berderit pelan. Suara itu tenggelam oleh desis api kecil dari alat patri di sudut ruangan. Alina, yang terlalu fokus pada bagaimana safir itu akan terpasang sempurna pada cangkang perak yang telah ia siapkan, tidak menyadari kehadiran seseorang sampai sebuah suara bariton yang dalam dan hangat menyapanya, memecah keheningan sakral di ruangannya. "Permisi, apakah semua keindahan ini karya Anda?" Alina terlonjak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Pinset di tangannya goyah, dan batu safir itu nyaris jatuh menggelinding ke lantai kayu yang penuh debu perak. Dengan cepat ia mengamankannya sebelum mendongak. Matanya bertemu dengan sepasang mata tajam milik seorang pria yang berdiri menjulang di ambang pintu. Sosoknya membingkai cahaya senja dari luar. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna arang yang mahal, dipotong dengan sempurna seolah dijahit langsung di tubuhnya yang tegap. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan senyum tipis yang tersungging di bibirnya memancarkan aura kepercayaan diri yang nyaris arogan, namun entah kenapa terasa begitu memikat. Pria itu adalah Bhaskara. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap, matanya menyapu seisi ruangan, dari dinding yang penuh sketsa hingga peralatan kerja yang tertata rapi, sebelum akhirnya terpaku pada etalase kaca kecil tempat beberapa karya terbaik Alina dipajang. "Ini sungguh luar biasa," desis Bhaskara, lebih pada dirinya sendiri, seolah sedang menyaksikan sebuah keajaiban. Ia menunjuk sebuah bros berbentuk bunga lili yang terbuat dari perak murni dengan putik dari untayan mutiara air tawar. Setiap kelopaknya terlihat begitu hidup, seolah baru saja mekar pagi ini dan masih basah oleh embun. "Anda tidak hanya membuat perhiasan, Anda menciptakan kehidupan. Anda memiliki bakat yang tidak ternilai, Nona." Pipi Alina bersemu merah padam, rasa hangat menjalar hingga ke telinganya. Pujian itu terasa berbeda. Bukan seperti pujian basa-basi dari pelanggan yang ingin menawar harga. Kata-kata Bhaskara terdengar tulus, dalam, seolah ia benar-benar memahami esensi dan jiwa yang Alina tuangkan ke dalam karyanya. "Terima kasih, Tuan," jawab Alina. Suaranya terdengar sedikit gugup dan lebih pelan dari yang ia inginkan. Bhaskara tersenyum lebih lebar, memperlihatkan lesung pipi di pipi kanannya yang membuatnya semakin menawan. "Panggil saya Bhaskara. Dan saya serius. Bakat seperti ini adalah sebuah kejahatan jika hanya tersembunyi di bengkel kecil seperti ini. Anda seharusnya berada di panggung dunia, di galeri-galeri ternama Paris dan Milan, di mana karya Anda bisa dikagumi oleh semua orang." Sejak saat itu, Bhaskara menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Alina. Ia datang bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai angin segar yang meniupkan api pada bara mimpi Alina yang nyaris padam oleh keraguan. Bhaskara adalah perwujudan dari semua yang tidak dimiliki Alina, ambisi yang membara, koneksi yang luas, dan kemampuan berbicara yang bisa meyakinkan batu untuk menangis. Ia memuji setiap sketsa baru Alina, mendengarkan setiap filosofi di balik desainnya, dan berjanji akan menjadi jembatan yang menghubungkan bakat Alina dengan dunia yang pantas ia dapatkan. Ia membawanya makan malam di tempat-tempat yang sebelumnya hanya Alina lihat di majalah,
memperkenalkannya pada orang-orang penting, dan selalu menyebut nama Alina dengan penuh kebanggaan. Cinta pun bersemi, sealami bunga yang mekar di musim semi setelah hujan panjang. Baskara adalah sosok pelindung yang sempurna. Ketika Alina kesulitan mencari pemasok batu berkualitas, Baskara datang dengan daftar kontak terbaik. Ketika Alina ragu untuk menaikkan harga karyanya, Baskara meyakinkannya tentang nilai dari seninya. Ia membuat Alina merasa dilihat, dihargai, dan dicintai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka menjadi pasangan yang membuat iri banyak orang. Sang seniman jenius yang pemalu dan sang pebisnis karismatik yang pandai bicara. Sebuah perpaduan yang tampak sempurna di mata dunia. Hingga suatu senja yang romantis, di puncak sebuah gedung pencakar langit dengan pemandangan kerlip lampu kota yang terhampar seperti permadani permata, Baskara berlutut di hadapan Alina. Ia tidak hanya menawarkan cincin berlian yang kilaunya menyaingi lampu kota di bawah sana, tetapi juga sebuah janji yang menggetarkan jiwa. Alina, duniaku gelap sebelum bertemu denganmu. Kamu adalah seniman yang melukis warna dalam hidupku. Izinkan aku membangun sebuah istana untuk menyimpan semua permatamu, baik yang kau ciptakan dengan tanganmu maupun yang tersimpan di hatimu. Izinkan aku menjadi dinding yang melindungimu dari badai, dan menjadi langit yang memayungi semua mimpimu. Menikahlah denganku. Air mata kebahagiaan membasahi pipi Alina, jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Di dalam pelukan pria itu, di tengah gemerlap kota dan bisikan angin malam, ia merasa aman. Ia percaya pada setiap kata yang terucap. Ia menyerahkan hatinya dengan penuh keyakinan, percaya bahwa masa depannya akan seindah perhiasan yang mereka rancang bersama. Pernikahan mereka digelar dengan sangat megah, sebuah perayaan cinta yang menjadi buah bibir seluruh kota. Alina, dalam balutan gaun pengantin yang seputih mutiara dan dihiasi kristal-kristal kecil yang berkilauan, berjalan di altar diiringi tatapan kagum para tamu. Baskara menunggunya di sana, dengan tatapan memuja yang membuat dunia Alina terasa lengkap dan sempurna. Saat mereka mengucap janji suci, Alina benar-benar percaya bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya, permata hatinya. Ia tidak tahu bahwa di balik kilau janji yang memesona itu, sebuah retak yang tak terlihat sudah mulai terbentuk, sebuah pengkhianatan sedang dirancang dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Babak baru dalam hidupnya memang telah dimulai, namun bukan babak dongeng yang ia bayangkan, melainkan awal dari sebuah tragedi yang akan menguji kekuatan hatinya hingga ke titik terdasar. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka adalah surga di bumi. Mahligai rumah tangga yang mereka bangun terasa begitu kokoh, dipenuhi tawa dan aroma cinta yang baru. Alina merasa seperti hidup dalam mimpi terindahnya. Setiap pagi ia bangun dalam pelukan Baskara, disambut dengan kecupan hangat dan secangkir teh yang telah disiapkan suaminya. Baskara memperlakukannya seperti seorang ratu, memastikan tidak ada satupun beban dunia yang menyentuh pundak istrinya. Dunia Alina kini adalah studio kerjanya yang baru, sebuah ruangan luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman, tempat ia bisa menuangkan seluruh imajinasinya ke dalam desain-desain perhiasan yang semakin memukau. Sementara itu, Baskara dengan gemilang mengambil alih kemudi bisnis. Merek, Alina O Baskara Jewels, mulai menanjak, dari sebuah usaha rumahan menjadi jenama yang diperhitungkan. Baskara adalah wajah perusahaan, sang negosiator ulung yang membuka pintu-pintu peluang, sementara Alina adalah jantungnya, sang seniman yang memberikan jiwa pada setiap produk yang mereka hasilkan. Suatu sore, saat Alina sedang menyelesaikan sebuah liontin berbentuk tetesan air mata dari batu bulan, Baskara masuk ke studionya dengan seorang wanita di sisinya. "Sayang, kenalkan, ini Riana, asisten pribadiku yang baru," kata Baskara dengan senyum cerahnya yang biasa. Alina meletakkan peralatannya dan menyambut wanita itu dengan senyum ramah. Riana tampak sangat profesional. Ia mengenakan blus sutra dan rok pensil yang pas di badan. Rambutnya disanggul modern, dan riasannya tanpa celah. Ia menjabat tangan Alina dengan erat. Sebuah kehormatan besar bisa bertemu langsung dengan sang jenius di balik semua karya indah ini, Bu Alina. "Saya penggemar berat Anda," ucap Riana. Suaranya lembut dan penuh kekaguman. Namun, saat mata mereka bertemu,
Alina merasakan sesuatu yang aneh. Mata Riana tajam, sangat tajam, dan di balik senyumnya yang sempurna, Alina tidak menemukan kehangatan. Hanya ada kilat dingin yang sulit diartikan, seperti permukaan danau beku yang menyembunyikan kedalaman yang gelap. Tapi perasaan itu hanya sekejap. Baskara segera menimpali. Bisnis kita berkembang sangat pesat, sayang. Aku butuh bantuan untuk mengurus semua detail administrasi yang membosankan. Dengan adanya Riana, aku jadi punya lebih banyak waktu untukmu dan untuk memikirkan strategi besar ke depan. Alina menepis firasat buruknya. Tentu saja Baskara benar. Ia tidak boleh picik. Ini adalah demi kebaikan mereka bersama. Selamat datang, Riana. Saya harap kamu betah bekerja bersama kami, kata Alina tulus. Riana membuktikan dirinya lebih dari sekadar kompeten. Ia adalah seorang penyihir dalam dunia administrasi. Semua dokumen tertata rapi, jadwal Baskara teratur sempurna, dan setiap email dibalas dengan kecepatan kilat. Ia sering datang ke studio Alina, membawakan teh atau camilan, dan melontarkan pujian-pujian yang membuat telinga Alina panas. Bu Alina, desain yang ini sungguh surgawi. Saya tidak tahu bagaimana ibu bisa memiliki imajinasi sekaya ini. Atau, pantas saja Pak Baskara begitu memuja ibu. Ibu adalah wanita yang paling beruntung sekaligus paling berbakat di dunia. Pujian itu terasa seperti madu yang terlalu manis, nyaris memuakan. Secara perlahan namun pasti, Riana mulai membangun sebuah dinding tak kasat mata. Jika Alina bertanya tentang jadwal suaminya, Riana akan menjawab, "Oh, jadwal Pak Baskara hari ini sangat padat, Bu. Ada rapat maraton yang sudah saya atur. Mungkin ibu bisa bicara dengannya nanti malam." Jika Alina ingin melihat laporan penjualan, Riana akan berkata, "Tentu, Bu. Nanti saya siapkan ringkasannya. Biar ibu tidak perlu pusing melihat angka-angka rumitnya. Ibu fokus saja menciptakan keajaiban." Alina mulai merasa seperti tamu di perusahaannya sendiri. Namun setiap kali ia menyuarakan kegelisahannya pada Baskara, suaminya itu akan memeluknya dan menenangkannya dengan kata-kata manis. "Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Riana itu aset bagi kita. Berkat dia, kamu bisa bebas berkarya tanpa gangguan, kan? Itulah yang aku inginkan. Aku ingin melindungimu dari semua keruwetan dunia bisnis." Puncak dari manipulasi halus itu terjadi pada suatu malam. Setelah makan malam romantis yang disiapkan Baskara, suaminya itu membawanya ke ruang kerja mereka. Di atas meja mahoni yang mengkilap, terhampar setumpuk dokumen tebal yang diikat dengan pita merah. "Alina, cinta dalam hidupku," Baskara memulai, suaranya dalam dan penuh perasaan. "Perusahaan kita akan menjadi entitas yang sangat besar. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara terbaik. Untuk menyederhanakan struktur hukum dan melindungi aset kita dari segala kemungkinan di masa depan, akan jauh lebih efisien jika semua kepemilikan, aset, dan kendali finansial kita satukan atas namaku." Ia memegang kedua tangan Alina, menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak mau pikiranmu yang indah itu terbebani oleh pasal-pasal hukum yang jelimet atau laporan pajak yang memusingkan. Biarkan aku yang menanggung semua itu. Tugasmu hanya satu. Teruslah berkarya dan menjadi sumber inspirasiku. Anggap saja ini caraku menjagamu. Percayalah padaku." Bagi Alina, yang hatinya telah sepenuhnya dimiliki oleh pria itu, kata-kata tersebut bukanlah sebuah permintaan, melainkan deklarasi cinta termulia. Ia melihatnya sebagai bukti pengorbanan Baskara. Dengan hati yang meluap oleh cinta dan kepercayaan buta, ia mengambil pena yang disodorkan suaminya. Tanpa membaca satupun klausul di dalamnya, ia membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar yang ditunjuk Baskara. Ia baru saja menyerahkan kunci dari seluruh kerajaan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya. Saat Alina kembali ke studionya untuk melanjutkan sketsa, merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia, Baskara menutup pintu ruang kerja. Riana, yang sedari tadi menunggu dalam diam di sudut ruangan yang temaram, melangkah maju. Ia mengambil salah satu dokumen yang baru saja ditandatangani Alina. Matanya berkilat penuh kemenangan. Baskara tidak berkata apa-apa. Hanya sebuah senyum tipis dan dingin tersungging di bibirnya.
Mereka saling bertatapan. Sebuah persekongkolan sunyi yang mengerikan telah dimeteraikan. Di luar, hujan mulai turun. Seolah langit pun menangisi nasib Alina yang baru saja ia segel dengan tangannya sendiri. Setelah malam penandatanganan dokumen itu, Alina terbangun dengan perasaan lega yang aneh. Seolah beban berat yang tak pernah ia sadari ada, kini telah terangkat dari pundaknya. Ia sepenuhnya percaya bahwa ia telah melakukan hal yang benar, menyerahkan kendali pada pria yang ia cintai agar ia bisa menari bebas di dunia kreativitasnya. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, seperti embun pagi yang menguap, kehangatan di rumah mereka mulai memudar, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Perubahan itu tidak terjadi secara drastis, melainkan merayap sedikit demi sedikit, begitu halus hingga Alina sempat berpikir ia hanya berhalusinasi. Semuanya dimulai dari waktu. Baskara, yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama, kini mulai memiliki kebiasaan baru, pulang larut malam. Awalnya hanya sekali atau 2 kali seminggu. Alasannya selalu sama, terdengar begitu logis dan profesional. Maaf, sayang, ada rapat mendadak dengan investor. Riana yang mengatur semuanya, aku tidak bisa menolak. Atau, kami sedang mengejar target besar, harus lembur malam ini. Kamu makan malam duluan saja, jangan menungguku. Alina mencoba mengerti. Bisnis mereka memang sedang di puncak. Tentu saja suaminya sibuk. Ia akan tetap menyiapkan makan malam untuk Baskara, menghangatkannya berulang kali, lalu tertidur di sofa sambil menunggu suara mobil suaminya memasuki halaman. Ketika Baskara akhirnya pulang, seringkali lewat tengah malam, ia akan mendapati Alina tertidur dengan buku sketsa di pangkuannya. Baskara akan mengecup keningnya, membisikkan kata maaf, lalu langsung menuju kamar mandi. Aroma parfum feminin yang samar, bukan aroma parfum Riana yang floral dan lembut, melainkan wangi lain yang lebih tajam dan sensual, terkadang tercium dari jasnya. Namun Alina menepisnya sebagai kemungkinan aroma parfum klien atau rekan bisnis wanita lainnya. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Kemudian, ada masalah ponsel. Ponsel Baskara, yang dulu sering tergeletak di meja kopi atau di samping tempat tidur, kini menjadi perpanjangan tangannya. Benda itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Jika diletakkan, layarnya selalu menghadap ke bawah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, ponsel itu kini terkunci dengan kata sandi. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton film, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Baskara yang terkunci. Alina tidak sengaja melihat nama Riana di sana, diikuti dengan pesan singkat yang hanya terbaca awalnya. Malam ini. Sebelum Alina sempat memprosesnya, tangan Baskara dengan sigap menyambar ponsel itu, mematikannya, dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Pesan dari Riana? Tanya Alina, mencoba terdengar sesantai mungkin. Hanya laporan pekerjaan. Tidak penting, jawab Baskara singkat. Matanya tetap terpaku pada layar televisi, namun Alina bisa merasakan ketegangan pada rahangnya. Keintiman di antara mereka malam itu pecah seketika. Kecurigaan yang sesungguhnya mulai berakar saat Alina, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, mencoba membuka rekening bank perusahaan melalui laptopnya. Ia masih mengingat kata sandi lama, dan terkejut saat mendapati aksesnya belum dicabut. Jantungnya berdebar kencang saat ia menelusuri riwayat transaksi. Matanya terpaku pada sebuah angka yang sangat besar. Sebuah penarikan dana yang dilakukan 3 hari lalu. Deskripsinya hanya tertulis, biaya operasional, proyek K. Tidak ada proyek bernama proyek K yang pernah ia dengar. Malam itu, ia memberanikan diri untuk bertanya. Mas, aku tadi tidak sengaja melihat rekening perusahaan. Ada pengeluaran besar untuk proyek K. Itu proyek apa ya? Kok aku tidak pernah dengar? Reaksi Baskara di luar dugaan. Bukannya menjelaskan dengan tenang, suaminya itu justru menjadi defensif. Kenapa kamu membuka rekening itu? Bukankah sudah kubilang serahkan semua urusan keuangan padaku? Suaranya meninggi. Itu investasi strategis untuk mendapatkan bahan baku langka dari luar. Kamu tidak akan mengerti seluk-beluknya. Sudah,
Jangan pikirkan hal-hal seperti ini. Tugasmu itu mendesain. Alina, fokus saja pada hal yang kamu kuasai. Baskara berhasil membuatnya merasa kecil, bodoh, dan lancang. Ia merasa bersalah karena telah meragukan suaminya. Mungkin ia memang tidak mengerti dunia bisnis yang rumit. Ia pun kembali diam, menelan semua pertanyaan dan keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Pukulan telak datang dari tempat yang tak terduga. Suatu siang, sahabat terdekatnya, Sarah, menelepon. Suaranya terdengar ragu-ragu. Alina, maaf aku harus mengatakan ini. Tapi semalam, aku melihat Mas Baskara di restoran Lalune. Oh ya? Mungkin sedang bertemu klien, jawab Alina, berusaha terdengar biasa saja, meski jantungnya sudah mulai berpacu. Hening sejenak di seberang telepon, sebelum Sarah melanjutkan dengan suara pelan. Dia tidak sendiri, Al. Dia bersama Riana. Dan mereka tidak terlihat seperti atasan dan bawahan. Mereka bergandengan tangan. Baskara menyuapinya dessert. Maafkan aku, Al, aku merasa kamu harus tahu. Dunia Alina seakan berhenti berputar. Ponsel di tangannya terasa begitu berat. Suara Sarah di kejauhan terdengar berdengung. Bergandengan tangan. Menyuapinya dessert. Di Lalune, restoran paling romantis di kota, tempat Baskara dulu melamarnya. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Pulang larut malam, aroma parfum asing, ponsel yang disembunyikan, uang yang hilang, kini menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan menyakitkan. Malam itu, Alina tidak memasak. Ia tidak menunggu di sofa. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lampu taman dari luar jendela. Ketika Baskara pulang, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Kenapa gelap sekali, sayang? Tanya Baskara, menyalakan lampu. Alina menatapnya dengan tatapan kosong. Bagaimana makan malammu di Lalune tadi malam? Tanyanya dengan suara serak, tanpa emosi. Wajah Baskara membeku sesaat sebelum berubah menjadi topeng kemarahan. Ia tidak mencoba mengelak. Ia melancarkan serangan balasan. Oh, jadi ini masalahnya? Kamu lebih percaya pada gosip murahan temanmu daripada suamimu sendiri? Bentaknya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Aku dan Riana bertemu dengan klien penting di sana. Apa aku harus melaporkan setiap gerak-geriku padamu? Apakah kepercayaanmu serapuh itu, Alina? Ia berjalan mendekat. Tatapannya tajam menusuk. Setelah semua yang telah aku korbankan untuk membangun ini semua untukmu, beginikah balasanmu? Menuduhku tanpa bukti? Kamu tahu, kecemburuanmu yang berlebihan inilah yang bisa menghancurkan segalanya. Alina terdiam, terintimidasi oleh amarah Baskara. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Manipulasi suaminya begitu sempurna, begitu kuat, hingga ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Mungkinkah Sarah salah lihat? Mungkinkah ia yang terlalu paranoid? Baskara memeluknya, bukan dengan kehangatan, tapi dengan pelukan yang terasa seperti sangkar. Sudah, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Percaya padaku, hanya padaku, bisiknya. Malam itu, Alina menangis dalam diam di tempat tidur, memunggungi suaminya yang sudah tertidur pulas. Retak di mahligai mereka tidak lagi tak terlihat. Retak itu kini telah menjadi jurang menganga yang gelap, dan ia merasa seolah Baskara baru saja mendorongnya jatuh ke dalamnya, sendirian. Konfrontasi malam itu tidak menyelesaikan apapun. Sebaliknya, ia hanya menabur garam di atas luka yang menganga. Alina hidup dalam kabut keraguan yang pekat selama berhari-hari. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, memaksakan jari-jarinya untuk mengukir perak dan menata batu, tetapi pikirannya kosong. Inspirasi yang dulu mengalir deras seperti sungai kini mengering menjadi gurun tandus. Setiap kali ia memegang alatnya, bayangan Baskara dan Riana yang bergandengan tangan di restoran romantis itu melintas di benaknya, meracuni setiap ide kreatifnya. Ia menjadi pendiam, bayangan dari dirinya yang dulu ceria. Rumah mewah yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini.
Keraguan ini menggerogotinya hidup-hidup. Ia butuh kepastian. Entah itu kepastian yang melegakan atau kepastian yang menghancurkan. Ia harus menemukan bukti nyata. Kebulatan tekad itu terasa seperti percikan api di tengah musim dingin yang beku, memberinya sedikit kehangatan dan tujuan. Ia bukan lagi Alina yang naif yang akan menelan semua kebohongan suaminya. Ia adalah seorang wanita yang jiwanya telah dilukai, dan ia akan mencari kebenaran dengan tangannya sendiri. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Baskara memberitahunya bahwa ia harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk sebuah konferensi bisnis penting. Riana akan ikut bersamaku untuk mencatat semua materi, katanya dengan nada datar, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Ia bahkan tidak menatap mata Alina saat mengatakannya. Saat mobil Baskara menghilang di ujung jalan, Alina merasakan campuran antara ketakutan dan kelegaan. Rumah itu terasa kosong, memberinya ruang untuk bernapas sekaligus panggung untuk memulai misinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri. Tujuannya satu, ruang kerja Baskara, tempat yang kini menjadi pusat kendali suaminya, tempat yang terasa begitu terlarang baginya. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke ruangan itu. Aroma kopi dan parfum maskulin Baskara menyambutnya, membuatnya mual. Matanya langsung tertuju pada laci paling bawah di meja kerja suaminya. Laci yang selalu terkunci. Ia berjongkok, mencoba menariknya. Namun laci itu tak bergeming. Didorong oleh adrenalin, ia mengambil penjepit kertas dari tempat pena, mencoba mencongkel kuncinya seperti yang sering ia lihat di film. Penjepit itu bengkok. Ia mencoba dengan pisau surat. Hasilnya nihil. Rasa putus asa mulai merayapinya. Tepat saat ia hendak menyerah, matanya menangkap deretan buku tebal di rak. Salah satunya adalah buku kumpulan puisi tua yang ia berikan pada Baskara di hari ulang tahun pernikahan pertama mereka. Sebuah firasat mendorongnya untuk mengambil buku itu. Saat ia membukanya, sebuah kunci kecil berwarna perak jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring. Kunci cadangan. Ironi yang begitu menyakitkan. Baskara menyembunyikan kunci pengkhianatannya di dalam hadiah cinta dari istrinya. Tangannya bergetar hebat saat ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci dan memutarnya. Bunyi, klik, pelan terdengar seperti ledakan di telinganya. Dengan napas tertahan, ia menarik laci itu hingga terbuka. Di dalamnya, bukan hanya beberapa lembar kertas, melainkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Jantung Alina terasa seperti akan meledak dari dadanya saat ia mengangkat map itu dan membukanya di atas meja. Lembar pertama yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Itu adalah salinan akta jual beli sebuah villa mewah di kawasan Puncak, lengkap dengan foto-fotonya yang menampilkan kolam renang pribadi dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Dan di sana, di bawah kolom nama pemilik, tertulis dengan jelas 2 nama, Baskara Wijoyo dan Riana Anindita. Tanggal transaksi tertera hanya seminggu setelah malam di mana Alina dengan bodohnya menandatangani semua dokumen penyerahan aset. Sumber dana pembelian? Sebuah transfer langsung dari rekening utama, Alina O. Baskara Jewels, dengan deskripsi yang sama persis. Biaya operasional, proyek K. Napas Alina menjadi berat. Dadanya sesak seolah dihantam batu besar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan yang terencana. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu sistematis, begitu kejam. Ia terus membalik lembaran di dalam map itu dengan tangan yang kaku. Ia menemukan bukti pemesanan tiket pesawat untuk 2 orang ke Bali, atas nama Baskara dan Riana, pada minggu di mana Baskara mengaku sedang melakukan perjalanan bisnis sendirian ke Singapura. Ada tagihan kartu kredit untuk perhiasan mahal dari merek saingan, gaun-gaun mewah, dan makan malam di restoran-restoran paling mahal di kota, semuanya untuk Riana. Dan yang paling menghancurkan, di bagian paling bawah map, ia menemukan setumpuk kertas berisi draft rencana bisnis. Nama perusahaannya adalah RNB Glory, Riana Baskara. Logonya adalah modifikasi dari logo perusahaan mereka, dengan inisial A, milik Alina dihapus dan diganti dengan R, yang ditulis dengan gaya angkuh. Mereka tidak hanya mengambil hartanya, mereka juga mencuri identitas dan hasil kerja kerasnya. Dunia Alina runtuh berkeping-keping.
Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Semua potongan puzzle kini menyatu, membentuk gambaran pengkhianatan yang paling mengerikan. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia mengeluarkan ponselnya. Satu persatu, ia memotret setiap lembar dokumen di dalam map itu. Setiap angka, setiap tanggal, setiap tanda tangan. Kilatan lampu kamera ponselnya menjadi saksi bisu hancurnya sebuah kepercayaan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia duduk membeku di sana sampai suara mobil yang sangat ia kenal memasuki halaman rumah. Baskara pulang. Sehari lebih awal. Kepanikan sempat menjalari dirinya. Namun dengan cepat digantikan oleh amarah yang membara. Ia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Ia tetap duduk di kursi suaminya. Dengan map biru itu terbuka di atas meja, seperti seorang hakim yang menunggu terdakwa. Pintu ruang kerja terbuka. Baskara masuk dengan senyum lelah yang langsung lenyap saat melihat Alina dan apa yang ada di depannya. Wajahnya berubah dari kaget menjadi pucat pasi, lalu perlahan mengeras menjadi ekspresi dingin yang belum pernah Alina lihat sebelumnya. Topengnya telah jatuh. "Jadi, kamu sudah tahu," kata Baskara. Suaranya datar tanpa penyesalan. "Bagus. Ini justru memudahkan segalanya." Tepat di belakangnya, Riana muncul. Ia melangkah masuk dengan angkuh, dagunya terangkat. Senyum kemenangan yang sinis terukir di bibirnya. Ia mengenakan syal sutra yang Alina tahu harganya sangat mahal, yang dibeli dengan uang perusahaannya. Kenapa? Hanya itu kata yang mampu keluar dari bibir Alina yang bergetar. Riana tertawa kecil, tawa yang merendahkan. "Kenapa? Kamu benar-benar bertanya kenapa?" Ia berjalan mendekat, menatap Alina dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. "Lihat dirimu, Alina. Seorang seniman naif yang hanya tahu cara bermain dengan batu dan perak. Kamu pikir pria seambisius dan secerdas Mas Baskara akan selamanya puas dengan wanita sepertimu? Kamu itu hanya tangga, Alina. Sebuah pijakan yang nyaman untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Dan sekarang, kami sudah sampai di puncak. Kami tidak membutuhkanmu lagi." Baskara hanya diam, membenarkan setiap kata yang diucapkan Riana dengan kebisuan dan tatapan dinginnya. Saat itulah Alina akhirnya menangis. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kemarahan dan kehancuran. Di hadapan dua pengkhianat itu, ia dipaksa keluar dari rumah yang ia bangun, disingkirkan dari perusahaan yang lahir dari imajinasinya. Pintu kayu yang berat itu tertutup di belakangnya dengan bunyi debam yang final, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era. Alina berdiri termangu di trotoar, memeluk sebuah tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan buku sketsa usangnya. Rumah megah yang pernah menjadi istananya kini menjulang seperti monumen pengkhianatan. Tawa sinis Riana dan tatapan dingin Baskara masih terngiang di telinganya. Lebih menyakitkan dari 1000 bilah pisau. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Warna-warni senja memudar menjadi kelabu. Ia telah kehilangan segalanya. Suami yang ia puja, rumah yang ia cintai, dan perusahaan yang ia lahirkan dari tetesan keringat dan imajinasinya. Ia kini hanyalah seorang wanita tanpa nama, tanpa tujuan, dengan hati yang telah diremukan menjadi debu. Dalam keadaan linglung, ia menelepon satu-satunya orang yang ia tahu tidak akan pernah menghakiminya, Sarah. Sahabatnya itu datang dengan panik, dan tanpa banyak bertanya langsung membawanya ke rumah orang tuanya. Sebuah rumah sederhana di pinggir kota yang terasa begitu kontras dengan kemewahan palsu yang baru saja ia tinggalkan. Ibunya menyambutnya dengan pelukan erat dan tangis tertahan. Ayahnya hanya menepuk pundaknya dengan tatapan penuh duka. Namun di sana Alina merasakan kekuatan yang tulus. Mereka tidak menuntut penjelasan. Mereka hanya memberinya sebuah kamar, tempat yang aman untuk hancur berkeping-keping. Dan Alina benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya ia lalui dalam kegelapan kamarnya. Ia menolak makan, menolak bicara. Tirai jendela selalu tertutup rapat. Seolah ia takut pada cahaya matahari yang akan mengingatkannya pada dunia yang telah begitu kejam padanya. Malam adalah bagian terburuk. Dalam sunyi, kenangan indah bersama Baskara datang menyiksanya. Tawa mereka saat pertama kali bertemu,
janji-janji manis di bawah bintang, kehangatan pelukannya. Kenangan itu kini terasa seperti racun, setiap detiknya membakar jiwanya. Karena di ujung setiap kenangan indah itu, selalu ada bayangan Riana yang tersenyum sinis. Ia merasa begitu bodoh. Bagaimana bisa ia tidak melihatnya? Bagaimana bisa ia begitu buta? Rasa malu dan penyesalan menggerogotinya tanpa ampun. Setiap hari, ibunya akan masuk, meletakkan nampan berisi makanan di samping tempat tidurnya, lalu duduk diam mengelus rambutnya. "Makanlah sedikit, Nak. Kamu butuh tenaga," bisik ibunya lembut. Tapi makanan itu terasa seperti pasir di mulutnya. Sarah juga datang setiap sore sepulang kerja, membawakannya majalah atau sekadar duduk di tepi tempat tidur dan bercerita tentang harinya, mencoba mengisi keheningan yang memekakkan di ruangan itu. Suatu sore, setelah seminggu Alina mengurung diri, Sarah datang dengan tatapan yang berbeda. Ia tidak lagi mencoba menghibur. Ia duduk dan menatap Alina dengan tajam. "Sampai kapan kamu mau seperti ini, Al?" tanyanya, suaranya tegas. "Kamu mau membiarkan mereka menang? Kamu mau membiarkan mereka melihatmu hancur seperti ini? Baskara mengambil uangmu, rumahmu, perusahaanmu. Apa kamu mau memberikan jiwamu juga secara cuma-cuma?" Alina hanya diam, memunggungi sahabatnya. Sarah tidak menyerah. Ia berjalan mendekat dan memegang pundak Alina. "Dengar, Al, mereka mengambil semua yang bisa dibeli dengan uang. Tapi mereka tidak bisa mengambil ini," kata Sarah sambil menunjuk ke kepala Alina. "Dan ini," lanjutnya sambil menyentuh kedua tangan Alina yang terkulai lemas. "Mereka tidak bisa mencuri bakatmu. Mereka tidak bisa mencuri imajinasimu. Itu adalah hartamu yang sesungguhnya. Harta yang tidak akan pernah bisa mereka rampas. Bangun, Alina. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu, untuk pertama kalinya, berhasil menembus dinding keputusasaan yang dibangun Alina. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kalimat Sarah terus berputar di kepalanya. "Mereka tidak bisa mencuri bakatmu." Dalam kegelapan, matanya tertuju pada buku sketsa usang yang tergeletak di meja. Buku yang ia bawa dari neraka itu. Dengan langkah gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan mengambilnya. Ia membuka halaman kosong pertama. Tangannya yang sudah lama tidak memegang pensil terasa kaku dan asing. Ia mengambil sebatang pensil arang. Awalnya, ia hanya menatap kertas putih itu. Kosong. Seperti hidupnya. Lalu, didorong oleh gelombang emosi yang meluap, ia mulai menggambar. Goresannya kasar, marah, dan penuh rasa sakit. Ia tidak lagi menggambar bunga lili yang mekar atau tetesan embun yang lembut. Ia menggambar sebuah kalung yang melilit leher seperti sulur berduri, dengan liontin berbentuk sangkar emas yang di dalamnya ada seekor burung dengan sayap patah. Ia merancang sepasang anting yang berbentuk seperti belati yang meneteskan darah, terbuat dari batu rubi merah pekat. Ia mendesain sebuah cincin dengan berlian yang retak di tengahnya, namun retakan itu justru diisi dengan emas cair, membuatnya terlihat lebih kuat dan unik, seolah ingin berkata bahwa kehancuran pun bisa menjadi indah. Setiap desain adalah jeritan hatinya. Setiap goresan adalah air mata yang tak pernah ia tumpahkan. Ia menggambar sepanjang malam, dan malam-malam berikutnya. Studionya kini adalah lantai kamarnya yang dingin. Inspirasinya bukan lagi cinta dan kebahagiaan, melainkan pengkhianatan, rasa sakit, dan ketangguhan. Desain-desainnya gelap, berbahaya, namun memancarkan kekuatan yang mentah dan jujur. Setelah 2 minggu, buku sketsa itu telah penuh. Penuh dengan koleksi perhiasan yang lahir dari abu kehancurannya. Pagi itu, Alina membuka tirai jendelanya untuk pertama kalinya. Cahaya matahari menerobos masuk, menyilaukan matanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita kurus dengan mata yang sembab. Namun di dalam tatapan itu ada sesuatu yang baru. Sebuah api yang dingin dan membara. Ia keluar dari kamarnya, membawa buku sketsa itu. Ayah, ibu, dan Sarah yang sedang sarapan di meja makan menatapnya dengan kaget. Alina meletakkan buku sketsa itu di atas meja, membukanya di hadapan mereka. Mereka terdiam,
terpana melihat desain-desain yang kelam namun luar biasa indah itu. Aku akan memulai lagi, kata Alina. Suaranya serak namun mantap. Dari nol. Aku akan membangun kerajaanku sendiri. Bukan di atas janji manis seorang pria, tapi di atas kedua tanganku sendiri. Ia menatap kedua orang tuanya. Aku akan memakai sisa tabunganku, dan jika ayah dan ibu masih bersedia, aku akan menerima pinjaman yang dulu pernah kalian tawarkan. Ibunya menangis. Kali ini air mata kebahagiaan. Ayahnya tersenyum bangga. Sarah memeluknya erat. Inilah Alina yang aku kenal, bisiknya. Alina membalas pelukan sahabatnya. Matanya menatap jauh keluar jendela. Di sana, di langit biru yang cerah, ia tidak lagi melihat masa lalu yang kelam. Ia melihat masa depan yang akan ia ukir sendiri. Sebuah masa depan di mana ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pemenang. Dan pembalasannya tidak akan disajikan dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang begitu gemilang hingga akan membutakan mata para pengkhianatnya. Langkah pertama Alina bukanlah langkah yang gemilang. Itu adalah langkah yang berat, penuh keraguan, dan dimulai dari tempat paling sederhana, gudang tua di belakang rumah orang tuanya yang sudah lama tidak terpakai. Dengan sisa tabungan pribadinya yang tak seberapa dan pinjaman tulus dari ayahnya, ia mengubah ruangan berdebu itu menjadi bengkel kerja. Tidak ada lagi jendela besar yang menghadap taman. Hanya ada satu jendela kecil yang berteralis. Tidak ada lagi meja kerja dari kayu jati yang kokoh. Hanya ada meja kayu tua bekas ayahnya yang kakinya harus diganjal agar tidak goyang. Bau apak gudang bercampur dengan aroma tajam logam yang dipanaskan, menjadi parfum barunya. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, hanya ada suara ketukan palu, desis api patri, dan derit alat ukir yang mengisi kesunyian. Ia menamai koleksi pertamanya, Phoenix. Koleksi yang lahir dari abu kehancurannya. Setiap karya memiliki cerita. Cincin, retak emas, dengan berlian yang sengaja ia retakkan lalu ditambal dengan emas cair, bercerita tentang bagaimana luka bisa menjadi bagian terindah dari diri seseorang. Kalung, sangkar terbuka, dengan liontin berbentuk sangkar yang pintunya terbuka dan seekor burung kecil siap terbang, adalah simbol kebebasannya yang baru ia temukan. Gelang, air mata rubi, dengan untaian batu rubi yang menyerupai tetesan darah, adalah pengingat rasa sakit yang telah memberinya kekuatan. Rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar. Amarahnya ia tempa menjadi karya seni. Sarah, sahabatnya yang setia, menjadi manajer, fotografer, dan tim media sosialnya. Dengan kamera ponsel dan beberapa lampu belajar, mereka melakukan sesi foto produk di taman belakang rumah. Mereka membuat sebuah akun Instagram dengan nama Alina S. Resilience. Namanya sederhana, namun syarat makna. Mereka tidak hanya mengunggah foto perhiasan yang indah. Di setiap unggahan, Alina menuliskan sebuah narasi pendek, sebuah puisi, atau sebuah kutipan tentang kisah di balik karya itu. Ia menelanjangi jiwanya, membagikan rasa sakit dan proses kebangkitannya pada dunia. Awalnya, pengikutnya hanya teman-teman dan keluarga. Namun, unggahan mereka mulai dibagikan dari satu akun ke akun lain. Cerita Alina, cerita tentang dikhianati dan bangkit kembali, ternyata adalah cerita milik banyak wanita di luar sana. Mereka menemukan suara mereka dalam karya-karya Alina. Kolom komentar mulai dipenuhi dengan curahan hati, kata-kata dukungan, dan pesanan. Aku butuh cincin, retak emas, itu. Rasanya seperti dibuat untukku. Tulis seorang wanita. Kisahmu adalah kisahku. Terima kasih sudah memberiku kekuatan. Tulis yang lain. Percikan api pertama yang menyulut api besar datang dari tempat yang tak terduga. Seorang blogger mode ternama, Clara, yang baru saja melewati perceraian yang menjadi sorotan media, secara kebetulan menemukan akun Alina S. Resilience. Ia terdiam lama saat membaca kisah di balik cincin, retak emas. Ia merasa seolah Alina telah menuliskan isi hatinya. Tanpa pikir panjang, ia memesan cincin itu. Seminggu kemudian, Clara mengunggah foto tangannya yang mengenakan cincin itu, dengan latar belakang secangkir kopi dan buku. Keterangan fotonya panjang dan emosional.
Ia menceritakan bagaimana cincin itu menjadi pengingat baginya bahwa menjadi retak bukan berarti hancur, melainkan menjadi kesempatan untuk diisi kembali dengan sesuatu yang lebih berharga. Ia menandai akun Alina. Dalam semalam, segalanya meledak. Ponsel Alina dan Sarah tidak berhenti berdering oleh notifikasi. Pengikut mereka melonjak dari ratusan menjadi puluhan ribu. Pesan dan email membanjiri mereka. Semua menginginkan perhiasan dari koleksi Phoenix. Alina kewalahan. Ia hanya memiliki 2 tangan. Permintaan jauh melebihi kemampuannya untuk memproduksi. Di tengah kekacauan yang membahagiakan itu, sebuah email masuk. Subjeknya singkat, penawaran investasi. Pengirimnya adalah Ratna Wijayanti, CEO dari salah satu grup retail mode terbesar di negeri ini. Ibu Ratna adalah seorang legenda. Seorang wanita yang membangun kerajaannya dari nol. Dikenal dengan insting bisnisnya yang tajam dan sikapnya yang tanpa basa-basi. Alina membaca email itu berulang kali. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertemuan diatur di kantor Ibu Ratna yang megah. Sebuah ruangan minimalis dengan pemandangan kota dari lantai 50. Ibu Ratna tidak seperti Baskara. Ia tidak melontarkan pujian manis. Ia menatap Alina dengan mata elangnya yang tajam. Di depannya, tergeletak beberapa cetakan dari unggahan Instagram Alina. "Ceritamu bagus," kata Ibu Ratna. Suaranya dalam dan berwibawa. "Tapi cerita tidak bisa membayar tagihan. Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Bagaimana caramu mengubah ketenaran sesaat ini menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan? Yakinkan aku bahwa kamu bukan hanya seorang seniman yang sedang patah hati." Alina, yang telah ditempa oleh pengkhianatan, tidak lagi gentar. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan percaya diri. Ia menjabarkan visinya, bukan hanya untuk menjual perhiasan, tapi untuk membangun sebuah komunitas, sebuah gerakan pemberdayaan wanita melalui seni. Ibu Ratna mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk kecil. Setelah Alina selesai, ia bersandar di kursinya. "Aku sudah mendengar tentang perusahaan mantan suamimu, RNB Glory," katanya tiba-tiba. "Mereka menghabiskan miliaran untuk pemasaran, menyewa model-model papan atas, tapi produk mereka tidak punya jiwa. Mereka menjiplak gayamu yang lama, tapi mereka tidak bisa menjiplak hatimu. Itulah perbedaan antara kamu dan mereka." Ia kemudian mendorong sebuah proposal ke seberang meja. "Aku tidak tertarik berinvestasi pada perhiasanmu," kata Ibu Ratna, membuat jantung Alina mencelos. "Aku tertarik berinvestasi pada dirimu, pada ceritamu, pada ketangguhanmu." Proposal itu berisi penawaran kemitraan strategis. Ibu Ratna akan menyediakan dana, bengkel kerja profesional, tim pengrajin ahli, dan jaringan distribusi yang luas. Alina akan tetap menjadi otak kreatif dan pemilik mayoritas. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Baskara dan Riana mulai merasakan panasnya. Produk RNB Glory, yang mahal dan tanpa cerita gagal menarik minat pasar. Mereka mencoba meniru kesuksesan viral Alina dengan menyewa buzzer, namun publik bisa merasakan kepalsuannya. Hutang mereka menumpuk, dan para investor mulai gelisah. Mereka bisa mencuri aset, tapi mereka tidak bisa mencuri keaslian. Babak ini ditutup dengan Alina yang berdiri di tengah bengkel kerjanya yang baru. Ruangan itu luas, terang, dan dipenuhi oleh suara puluhan pengrajin yang bekerja dengan tekun di bawah arahannya. Ia bukan lagi seniman yang bekerja sendirian di gudang yang gelap. Ia adalah seorang pemimpin, seorang visioner. Legenda tentangnya baru saja dimulai, dan ia tahu, panggung untuk pembalasan termanisnya sedang dipersiapkan. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata, namun bagi Alina, 2 tahun itu terasa seperti seumur hidup yang dijalani dengan kecepatan penuh. Di bawah bimbingan dan kemitraan strategis dengan Ibu Ratna, merek Alina S Resilience tidak lagi hanya sekadar percikan api, melainkan telah menjadi kobaran api yang dahsyat di industri mode. Dari bengkel profesional yang disediakan Ibu Ratna, lahir koleksi-koleksi baru yang semakin berani dan matang. Koleksi Phoenix, yang kelam telah berevolusi menjadi koleksi Empress, di mana setiap perhiasan memancarkan aura kekuasaan, kebijaksanaan,
dan keanggunan seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Namanya kini disejajarkan dengan desainer-desainer perhiasan papan atas, dan karyanya telah menghiasi leher dan pergelangan tangan para wanita paling berpengaruh di negeri ini. Kini, puncak dari kerja kerasnya selama 2 tahun itu terhampar di depan matanya. Sebuah butik mewah di jantung kawasan perbelanjaan paling prestisius di ibu kota. Fasadnya terbuat dari kaca setinggi langit-langit, dengan nama Alina S. Resilience, terukir elegan dalam huruf berwarna emas mawar. Ini bukan sekadar toko, ini adalah sebuah galeri, sebuah monumen. Impian yang pernah dijanjikan Baskara padanya, impian yang kemudian dihancurkan pria itu, kini ia wujudkan sendiri, jauh lebih megah dan bermakna dari yang pernah ia bayangkan. Alina berdiri di tengah galeri yang masih beraroma cat baru dan kayu yang dipernis. Ia mengenakan gaun sederhana, rambutnya diikat asal, namun matanya bersinar terang saat mengawasi persiapan terakhir untuk acara peresmian yang akan digelar 3 hari lagi. Desain interior galeri ini adalah cerminan dari perjalanannya. Dindingnya dibiarkan setengah jadi, memperlihatkan tekstur beton mentah yang kasar, pengingat akan awal mula yang sulit di gudang tua, namun di atasnya tergantung lampu-lampu kristal mewah yang memancarkan cahaya hangat. Etalase perhiasan terbuat dari kombinasi baja hitam yang dingin dan bludru berwarna zamrud yang lembut. Di satu sisi dinding, sebuah kutipan terukir besar dengan cat emas. Retak bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk diisi dengan emas. Setiap detail adalah buah pemikirannya. Ia ingin setiap wanita yang melangkah masuk tidak hanya merasa seperti memasuki toko perhiasan, tetapi juga memasuki sebuah cerita tentang kekuatan dan harapan. Semuanya hampir siap. Al, kamu yakin tentang ini? Suara Sarah membuyarkan lamunannya. Sahabatnya itu kini telah menjadi direktur operasional perusahaannya, tampil semakin percaya diri dengan tablet di tangannya, namun sorot matanya masih sama, penuh perhatian. Sarah menunjuk tumpukan undangan berwarna hitam pekat dengan tulisan emas di atas meja. Alina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak lagi rapuh, melainkan penuh dengan ketenangan yang menakutkan. Sangat yakin, Sar. Daftar tamu undangan adalah kumpulan nama-nama paling bergengsi, sosialita, pejabat, selebriti, dan tentu saja, para pelanggan setia yang telah menemaninya sejak awal. Namun, di antara kartu-kartu undangan yang tebal dan mewah itu, ada satu amplop yang terasa berbeda. Alina mengambilnya. Tangannya mantap. Ia mengambil sebuah pena kaligrafi, mencelupkannya ke dalam tinta emas, dan dengan tulisan tangan yang anggun dan tanpa celah, ia menuliskan 2 nama di sana, Bapak Baskara Wijoyo dan Ibu Riana Anindita. Di bawahnya, ia menuliskan alamat kantor, RNB Glory, perusahaan yang kini, menurut kabar yang ia dengar, sedang berada di ambang kebangkrutan. Sarah menatapnya dengan cemas. Alina, untuk apa? Kenapa kamu harus mengundang mereka? Biarkan saja mereka tenggelam dalam kegagalan mereka sendiri. Acara ini adalah tentangmu, tentang kemenanganmu. Jangan biarkan kehadiran mereka merusaknya. Alina meletakkan pena itu, matanya menatap lurus ke arah sahabatnya. Api yang dingin berkobar di sorot matanya. Justru karena ini adalah tentang kemenanganku, mereka harus ada di sana untuk menyaksikannya. Mereka pikir mereka telah menghancurkanku. Sar, mereka pikir mereka telah mengambil segalanya dariku. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang telah bangkit dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan lagi tentang rasa sakit. Ini tentang keadilan. Aku tidak akan berteriak atau menangis. Aku akan menyajikan pembalasanku di atas piring perak terindah, di bawah sorotan lampu paling terang. Aku ingin mereka datang dengan kesombongan mereka, dengan niat untuk mengejekku, dan kemudian aku akan membuat mereka menelan setiap kesombongan itu hingga mereka tersedak. Melihat kilat di mata Alina, Sarah akhirnya mengerti. Ini bukan lagi tindakan seorang wanita yang patah hati. Ini adalah langkah catur seorang ratu. Dengan anggukan pelan, Sarah mengambil amplop itu. Baiklah, akan aku pastikan kurir paling terpercaya yang mengirimkannya langsung ke meja mereka. Saat kurir itu berangkat membawa undangan yang menjadi deklarasi perang sunyinya,
Alina kembali menatap ke sekeliling galerinya. Ia membayangkan malam peresmian itu. Para tamu terhormat, kilatan lampu kamera dari para wartawan, denting gelas sampanye. Dan di tengah semua itu, kehadiran dua sosok dari masa lalunya. Ia telah mempersiapkan segalanya. Koleksi perhiasan terbaru yang akan diluncurkan malam itu, yang ia beri nama Penghakiman, sudah tersimpan aman di brankas. Setiap potongannya adalah sebuah pernyataan, sebuah bukti. Dan yang terpenting, bukti-bukti lain, salinan dokumen yang ia potret di ruang kerja Baskara malam itu, juga telah ia siapkan. Panggung telah ditata. Para aktor utama telah diundang. Tirai untuk babak terakhir dari drama mereka akan segera dibuka. Dan Alina, sang sutradara sekaligus bintang utamanya, siap untuk pertunjukan termegah dalam hidupnya. Malam peresmian galeri, Alina S. Resilience, adalah sebuah lautan kemewahan dan keanggunan. Udara dipenuhi aroma bunga lili putih yang segar, alunan musik jazz yang lembut, dan denting gelas sampanye yang beradu. Para tamu, yang merupakan cereme masyarakat ibu kota, bergerak dengan anggun di antara etalase-etalase yang memamerkan karya Alina. Mereka berbisik penuh kekaguman. Mata mereka terpukau oleh keindahan perhiasan yang tidak hanya berkilau, tetapi juga bercerita. Alina, sang ratu malam itu, tampil memukau dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi salah satu karyanya sendiri, sebuah kalung sederhana namun kuat dari koleksi Empress. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum hangat dan ketenangan yang luar biasa, seolah ia dilahirkan untuk berada di tengah kemegahan ini. Di sisinya, Ibu Ratna berdiri dengan bangga, sementara Sarah sibuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Malam itu adalah puncak kemenangan Alina, sebuah bukti nyata dari ketangguhannya. Tepat di puncak kemeriahan acara, saat semua mata tertuju pada Alina, pintu kaca galeri yang berat itu terbuka. Musik jazz yang mengalun seolah sedikit terputus, dan beberapa kepala menoleh ke arah pintu. Keheningan sesaat menyebar seperti riak di air sebelum kembali menjadi bisik-bisik yang lebih intens. Dua sosok melangkah masuk, membelah kerumunan dengan aura yang begitu kontras dengan keanggunan di sekeliling mereka. Baskara dan Riana telah tiba. Mereka datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk menaklukkan. Baskara mengenakan setelan jas berwarna merah marun yang terlalu mengkilap, dengan kemeja hitam yang kancing atasnya sengaja dibuka, memamerkan dada. Ia berusaha terlihat seperti seorang taipan yang berkuasa, namun yang terlihat hanyalah seorang pria yang putus asa untuk menjadi pusat perhatian. Di lengannya, Riana bergelayut manja. Ia mengenakan gaun koktail berwarna emas yang dipenuhi payet, begitu ketat dan pendek hingga terlihat vulgar di antara gaun-gaun malam yang elegan. Riasannya tebal, bibirnya merah menyala, dan senyum di wajahnya adalah senyum sinis yang dipaksakan. Mereka tampak seperti dua burung gagak yang tersesat di antara kawanan angsa putih. Alina melihat mereka dari seberang ruangan. Jantungnya sempat berdebar kencang sesaat, sebuah refleks dari luka lama. Namun, debaran itu dengan cepat digantikan oleh ketenangan yang dingin. Ia telah menunggu momen ini. Ia melihat mereka seperti seorang pemain catur yang melihat lawannya berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan dengan cermat. Ia hanya mengangguk kecil pada Sarah, sebuah isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Baskara dan Riana mulai bergerak menyusuri galeri. Mereka tidak berusaha berbaur. Sebaliknya, mereka sengaja menciptakan drama. Mereka berhenti di setiap etalase, bukan untuk mengagumi, tapi untuk mencela. "Oh, lihat ini," kata Riana dengan suara yang sengaja dikeraskan, menunjuk pada cincin, retak emas, yang menjadi ikon merek Alina. Konsep, rusak tapi indah? Klise sekali. Seperti mencoba terlalu keras untuk terlihat puitis. Baskara menimpali dengan tawa merendahkan. Kualitas pengerjaannya juga biasa saja. Tidak sehalus buatanku dulu. Ia mengucapkan kata, buatanku, dengan penekanan. Seolah ingin mengingatkan semua orang bahwa Alina tidak akan menjadi apa-apa tanpanya. Para tamu di sekitar mereka mulai merasa tidak nyaman.
Beberapa orang yang mengenal kisah di balik perceraian mereka menatap dengan jijik. Yang lain, yang tidak tahu, hanya bisa merasakan aura negatif yang dipancarkan pasangan itu. Mereka secara halus menyingkir, menciptakan ruang kosong di sekitar Bhaskara dan Riana, mengisolasi mereka dalam lingkaran kebencian mereka sendiri. Alina tetap tenang. Ia melanjutkan perbincangannya dengan seorang duta besar. Sesekali melirik ke arah dua pengkhianat itu dengan sudut matanya. Ia membiarkan mereka melanjutkan sandiwara mereka. Ia membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri lebih dalam. Setiap kata sinis yang mereka ucapkan, setiap tawa mengejek yang mereka lontarkan, hanya akan membuat kejatuhan mereka nanti terasa lebih memalukan. Puncak dari perilaku mereka yang menjengkelkan terjadi saat Riana berhenti di depan sebuah kalung dari koleksi penghakiman yang baru akan diluncurkan. Kalung itu berbentuk seperti pedang keadilan yang terbuat dari berlian, dengan gagang dari batu safir biru. Desain yang agresif sekali, cibir Riana pada seorang sosialita yang kebetulan berdiri di dekatnya. Seperti desainer yang penuh amarah dan dendam. Tidak ada keanggunan sama sekali. Sosialita itu, yang merupakan salah satu pelanggan paling setia Alina, hanya mengangkat alisnya. Oh, begitu? Menurut saya justru sebaliknya. Ini adalah simbol kekuatan. Sesuatu yang mungkin tidak akan Anda pahami. Jawabnya dengan dingin sebelum berbalik pergi, meninggalkan Riana yang wajahnya memerah karena malu dan marah. Bhaskara, melihat Riana dipermalukan, mencoba mengambil alih panggung. Ia berjalan mendekati sekelompok wartawan mode. "Selamat malam," sapanya dengan senyum palsu. "Saya Bhaskara Wijoyo. Mungkin kalian ingat, saya adalah orang yang pertama kali menemukan bakat Alina dan membangun merek ini dari nol." Para wartawan saling berpandangan. Beberapa dari mereka sudah mendengar desas-desus tentang kebangkrutan RNB Glory. Mereka hanya memberikan senyum sopan tanpa antusiasme. Pertunjukan Bhaskara dan Riana gagal total. Mereka datang untuk menghancurkan acara Alina. Namun yang terjadi justru mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka menjadi bahan tontonan, bahan bisik-bisik, dan bahan cemoohan. Melihat semua itu, Alina tahu waktunya telah tiba. Ia memberikan isyarat pada manajer panggung. Alunan musik jazz perlahan mereda. Sebuah panggung kecil di sudut galeri kini disorot oleh lampu. Sarah naik ke panggung, mengambil mikrofon. "Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir di malam yang sangat spesial ini," kata Sarah. Suaranya terdengar jelas dan mantap. "Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita sambut sang visioner, sang seniman, jantung dari tempat ini, Alina." Tepuk tangan meriah membahana. Alina tersenyum, senyum seorang pemenang. Ia mulai melangkah menuju panggung. Dari kerumunan, ia bisa melihat Bhaskara dan Riana yang kini telah bergerak ke barisan paling depan. Wajah mereka penuh dengan ekspresi mengejek. Siap untuk menyela, siap untuk menyerang. Mereka pikir, inilah kesempatan mereka untuk memberikan pukulan terakhir. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah pion yang telah sampai di kotak terakhir, siap untuk dimakan oleh sang ratu. Tirai untuk babak penghakiman akan segera dibuka. Dengan langkah yang anggun dan mantap, Alina menaiki panggung kecil itu. Lampu sorot mengikuti setiap gerakannya, membuat gaun sutra zamrudnya berkilauan seperti permata hidup. Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Ia memancarkan aura kekuatan yang begitu nyata. Begitu berbeda dari gadis pemalu yang pernah dikenal Bhaskara. Ia mengambil mikrofon dari tangan Sarah, menggenggamnya dengan jemari yang tenang. Ia menyapu pandangannya ke seluruh tamu, berhenti sejenak saat matanya bertemu dengan tatapan mengejek dari Bhaskara dan Riana di barisan depan. Ia memberi mereka senyum tipis sebelum memulai. "Selamat malam semuanya." Suaranya terdengar jernih dan penuh percaya diri, memenuhi setiap sudut galeri. Hati saya meluap dengan rasa terima kasih malam ini. Terima kasih kepada setiap wajah yang saya lihat di sini, para sahabat, keluarga, para kolega, dan terutama, para pelanggan setia yang telah menjadi pilar kekuatan bagi Alina S. Resilience. Ia mengangguk hormat ke arah Ibu Ratna,
yang membalasnya dengan senyum bangga. Dan tentu saja, kepada mentor saya, Ibu Ratna Wijayanti, yang telah melihat api di saat saya hanya melihat abu. Tepuk tangan sopan kembali terdengar. Alina menunggu hingga ruangan kembali hening. Banyak yang bertanya, mengapa resilience? Mengapa ketangguhan? Karena merek ini tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari kehancuran. Ia tidak lahir dari cinta, tetapi dari pengkhianatan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Baskara dan Riana saling berpandangan. Senyum sinis mereka semakin lebar. Mereka pikir Alina akan memainkan kartu korban. Sebuah drama murahan yang bisa mereka patahkan dengan mudah. Alina melanjutkan, malam ini, saya tidak hanya ingin meresmikan galeri ini. Saya juga ingin meluncurkan koleksi terbaru kami. Sebuah koleksi yang sangat pribadi. Koleksi penghakiman. Sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah suara melengking memotongnya dari barisan depan. Itu Riana. Penghakiman? Teriaknya dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Cukup keras untuk didengar semua orang. Sebelum menghakimi orang lain, mungkin kamu harus menjelaskan dulu pada semua orang di sini. Dapat uang dari mana kamu membangun tempat semewah ini? Jangan-jangan ada simpanan pejabat, ya? Seluruh ruangan terkesiap. Para wartawan langsung mengarahkan kamera mereka ke arah Riana. Baskara berdiri di sampingnya dengan lengan bersedekap. Seringai kemenangan terpasang di wajahnya. Mereka telah melepaskan serangan pertama, yakin bahwa mereka telah berhasil mempermalukan Alina di depan semua orang penting. Namun, Alina tidak goyah. Ia tidak marah. Ia tidak panik. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyumnya begitu tenang, begitu dingin, hingga membuat Riana merasa tidak nyaman. Terima kasih, Ibu Riana, untuk sebuah pertanyaan yang sangat bagus, kata Alina. Suaranya tetap datar dan terkendali. Anda benar. Para tamu terhormat di sini berhak tahu dari mana modal untuk semua ini berasal. Dan kebetulan, saya sudah menyiapkan jawabannya. Alina berbalik sedikit dan memberikan isyarat pada teknisi di belakang. Untuk menjawab pertanyaan Anda, dan untuk memulai peluncuran koleksi penghakiman, izinkan saya berbagi sebuah cerita singkat. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo Alina S Resilience, tiba-tiba menjadi gelap, lalu menyala kembali. Yang muncul bukanlah video promosi yang indah. Yang muncul adalah sebuah gambar yang sangat jelas. Salinan bukti transfer bank. Angka-angka di sana begitu besar hingga membuat para tamu menahan napas. Nama pengirim, rekening perusahaan, Alina O. Baskara Jewels. Nama penerima, sebuah perusahaan pengembang properti. Dan di kolom keterangan, tertulis dengan jelas, pembayaran lunas Villa Puncak, Proyek K. Di sudut bawah layar, tanggal transaksi terpampang nyata, hanya beberapa hari setelah Alina menyerahkan seluruh asetnya. Wajah Riana yang tadinya merah karena angkuh kini mulai kehilangan warna. Seringai di wajah Baskara membeku. Ruangan yang tadinya penuh bisikan kini sunyi senyap. Hanya terdengar bunyi klik kamera yang bertubi-tubi. Alina tidak membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Seperti yang bisa Anda lihat, lanjutnya, suaranya kini terdengar seperti baja dingin. Modal pertama saya bukanlah uang. Modal pertama saya adalah rasa sakit. Rasa sakit saat mengetahui bahwa seluruh kerja keras, keringat, dan imajinasi saya selama bertahun-tahun, ternyata dialirkan secara diam-diam untuk membeli sebuah sarang baru bagi suami saya saat itu dan asisten pribadinya. Jika sebuah jarum jatuh ke lantai, suaranya pasti akan terdengar. Dan kemudian, Alina melepaskan bom keduanya. Tapi, bukti transfer ini mungkin bisa disalahartikan sebagai investasi, bukan? Mungkin saya hanya salah paham. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Untungnya, saya juga memiliki rekaman percakapan dari malam sebelum investasi ini dilakukan. Sebuah suara mendesis keluar dari pengeras suara, diikuti oleh suara yang sangat familiar bagi Alina. Itu adalah suara Riana, terdengar manja dan penuh kemenangan. Jadi, dia sudah tanda tangan semuanya, Mas? Dia sebodoh itu.
Lalu suara Baskara menjawab, dingin dan tanpa emosi. Sudah, semuanya beres. Tinggal kita pindahkan dananya besok pagi untuk DP villa itu. Setelah itu, pelan-pelan kita buat perusahaan ini bangkrut dan kita mulai dengan RNB Glory. Dia tidak akan pernah tahu. Rekaman itu terus berlanjut, memperdengarkan seluruh rencana busuk mereka. Setiap kata hinaan yang mereka tujukan pada Alina, setiap tawa kemenangan mereka. Wajah Riana kini putih seperti kertas. Ia gemetar, menatap Baskara dengan panik, seolah mencari pertolongan. Tapi Baskara sendiri terpaku di tempatnya. Matanya menatap kosong ke arah panggung, napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Seolah itu belum cukup, layar di belakang Alina kembali berubah. Kini, yang ditampilkan adalah serangkaian gambar yang berkelebat cepat. Foto tiket pesawat ke Bali atas nama Baskara dan Riana, tagihan kartu kredit untuk tas dan gaun mewah yang dibelikan untuk Riana, dan puncaknya, sebuah foto yang paling menghancurkan, halaman pertama draft proposal bisnis, RNB Glory, dengan logo A, yang dicoret kasar dan diganti dengan huruf R. Ruangan itu meledak. Para tamu tidak lagi berbisik, mereka berbicara dengan suara keras, menunjuk-nunjuk ke arah pasangan yang kini terisolasi di depan. Kilatan lampu kamera menyambar tanpa henti, menangkap setiap ekspresi ngeri, malu, dan panik di wajah Baskara dan Riana. Mereka terperangkap, telanjang di bawah sorotan lampu penghakiman yang diciptakan Alina. Alina mengangkat tangannya, dan secara ajaib, kerumunan itu perlahan kembali tenang. Matanya tidak lagi menatap Baskara atau Riana. Ia menatap lurus ke depan, ke arah para tamunya, ke arah para wartawan. Malam ini, katanya, suaranya bergetar bukan karena tangis, tetapi karena kekuatan yang meluap. Kita merayakan ketangguhan. Kita merayakan bagaimana dari pengkhianatan yang paling dalam, bisa lahir kekuatan yang paling besar. Koleksi, penghakiman, ini saya dedikasikan untuk setiap jiwa yang pernah diremehkan, dijatuhkan, dan dikhianati. Untuk menjadi pengingat bahwa kita tidak hancur. Kita hanya sedang ditempa menjadi lebih kuat. Ia meletakkan mikrofon itu kembali ke tempatnya. Dan kemudian, tepuk tangan membahana. Bukan lagi tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan yang bergemuruh, penuh emosi, penuh kekaguman, dan penuh dukungan. Di tengah badai tepuk tangan itu, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan sopan mendekati Baskara dan Riana. "Bapak, Ibu, mari kami antar keluar," bisik salah satu dari mereka. Baskara, yang akhirnya tersadar dari kelumpuhannya, hanya bisa mengangguk pasrah. Riana mencoba memberontak, namun cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Mereka digiring keluar melewati kerumunan yang menatap mereka dengan hina, melewati badai kilat kamera yang akan mengabadikan kejatuhan mereka untuk selamanya. Panggung penghakiman telah usai, dan sang ratu telah memenangkan perangnya. Saat pintu kaca yang berat itu tertutup di belakang punggung Baskara dan Riana, badai tepuk tangan di dalam galeri mencapai puncaknya. Suara itu bukan lagi sekadar apresiasi, melainkan sebuah deklarasi kemenangan kolektif. Para tamu, yang tadinya hanya penonton, kini merasa menjadi bagian dari kemenangan Alina. Mereka mengerumuninya di atas panggung, memberikan ucapan selamat, pelukan, dan kata-kata kekaguman. Para wartawan berebut untuk mendapatkan kutipan darinya. Namun Alina, dengan keanggunan seorang ratu, hanya tersenyum dan membiarkan karyanya yang berbicara. Malam itu, seluruh koleksi, penghakiman, habis terjual bahkan sebelum acara resmi berakhir. Para sosialita berebut untuk memiliki potongan sejarah itu, sepotong simbol kekuatan wanita yang baru saja dipertontonkan dengan begitu dramatis. Di luar galeri, pemandangannya sangat berbeda. Baskara dan Riana tidak disambut oleh mobil mewah mereka, melainkan oleh lautan wartawan dan juru kamera yang telah menunggu seperti sekawanan serigala. Kilatan lampu blitz menyambar tanpa ampun, membutakan mata mereka. Mikrofon disodorkan dari segala arah. "Pak Baskara, apa tanggapan Anda tentang bukti yang baru saja ditampilkan?" "Ibu Riana, apakah benar Anda dan Pak Baskara telah melakukan penggelapan dana? Bagaimana nasib RNB Glory sekarang?"
Riana, yang wajahnya sudah luntur oleh air mata dan keringat, mencoba menutupi wajahnya dan berteriak histeris. Baskara, dengan sisa-sisa harga dirinya, berusaha menerobos kerumunan sambil membentak. Tidak ada komentar. Minggir. Namun, usahanya sia-sia. Setiap gerakannya, setiap ekspresi panik dan malunya, terekam dengan jelas. Mereka didorong, ditarik, dan dipermalukan di bawah sorotan lampu yang sama yang beberapa saat lalu menyinari kemenangan Alina. Penderitaan mereka disiarkan secara langsung, menjadi santapan publik yang lapar akan drama. Keesokan paginya, kehancuran mereka menjadi berita utama di setiap portal berita, surat kabar, dan acara gosip televisi. Judul-judulnya begitu brutal. Kejatuhan sang taipan palsu, karma instan di peresmian galeri. Desainer Alina membongkar skandal pengkhianatan mantan suami. Foto-foto wajah panik Baskara dan Riana yang sedang digiring keluar terpampang di mana-mana. Skandal itu menjadi bola salju yang menggelinding semakin besar. Para investor, RNB Glory, yang tersisa, yang melihat bukti penggelapan dana itu dengan mata kepala mereka sendiri, serentak menarik dukungan mereka. Para pemasok menagih utang. Kantor mereka disegel, dan dalam waktu kurang dari seminggu, perusahaan yang mereka bangun di atas kebohongan itu dinyatakan bangkrut. Villa mewah di puncak, yang menjadi simbol pengkhianatan mereka, disita oleh bank. Mereka kehilangan segalanya. Beberapa minggu kemudian, galeri Alina S. Resilience telah menjadi destinasi wajib bagi para pencinta mode dan wanita-wanita yang mencari inspirasi. Toko itu selalu ramai, dipenuhi oleh pelanggan yang tidak hanya ingin membeli perhiasan, tetapi juga ingin merasakan aura kekuatan yang terpancar dari tempat itu. Alina kini sibuk luar biasa, namun ini adalah kesibukan yang ia nikmati. Ia memimpin rapat, memberikan arahan pada tim desainnya, dan sesekali masih menyempatkan diri turun tangan langsung di bengkel kerja, merasakan kembali sensasi logam dingin dan panasnya api di tangannya. Suatu sore yang tenang, saat galeri baru saja tutup, Alina sedang menikmati secangkir teh melati sambil memeriksa laporan penjualan bersama Sarah. Di televisi layar datar yang terpasang di dinding kantornya, sebuah program berita menayangkan laporan lanjutan tentang skandal mereka. Sebuah rekaman amatir menunjukkan Baskara dan Riana keluar dari sebuah gedung pengadilan. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Baskara terlihat jauh lebih tua, rambutnya acak-acakan, dan setelan jasnya yang dulu mahal kini tampak kusam dan kebesaran di tubuhnya yang mengurus. Riana, tanpa riasan tebal dan gaun mewahnya, terlihat seperti wanita biasa yang kelelahan dan putus asa. Mereka saling menyalahkan dengan suara keras sebelum masuk ke dalam taksi butut. Sarah melirik ke arah Alina, mencoba melihat reaksinya. "Kamu tidak merasa kasihan?" tanyanya pelan. Alina menatap layar televisi itu dengan tatapan yang tenang. Tatapan yang tidak lagi menyimpan amarah ataupun dendam. Ia hanya merasakan kehampaan saat melihat mereka. Rasa sakit